Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan surah Al-Fatihah. Tentang keutamaan surah ini tercantum dalam sejumlah hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasai dari hadis Abu Sa'id bin Al-Mu'alla bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, La u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Yang artinya, sungguh aku akan mengajarimu surah yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Lalu beliau meraih tanganku, dan ketika beliau hendak keluar dari masjid, aku berkata, Wahai Rasulullah, bukankah engkau tadi telah berkata, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Beliau bersabda, Naam, Alhamdulillahirabbil alamin, hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azimu alladzi utituhu. Yang artinya, benar, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itulah 7 ayat yang diulang-ulang dalam Al-Quran nan agung yang diberikan kepadaku. Ahmad dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari hadis Ubay bin Ka'ab yang disahihkan oleh At-Tirmidzi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, Atuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Qur'ani mithluha. Yang artinya, sukakah kamu aku mengajarkan kepadamu suatu surah yang tidak diturunkan di dalam kitab Taurat, tidak juga di dalam kitab Injil, dan tidak pula di dalam Zabur, serta tidak ada yang seperti itu di dalam Al-Furqan. Kemudian beliau memberitahunya bahwa itu adalah Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan juga oleh An-Nasai. Ahmad meriwayatkan di dalam Al-Musnad dari hadis Abdullah bin Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, Ala ukhbiruka bi akhyari suratin fil Qur'an, yang artinya, maukah kamu aku beritahu tentang surah paling baik di dalam Al-Quran? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, Iqra' alhamdulillahirabbil alamin hatta nakhtimuha. Bacalah Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sampai habis. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Aqil. Para imam tokoh telah berdalih dengannya, sementara para rawi lainnya adalah orang-orang thiqah. Abdullah ibnu Jabir ini adalah Al-Abdi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Jauzi. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah Al-Ansori Al-Bayaldi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Asakir. Diriwayatkan dalam As-Sahihyain dan yang lainnya dari hadis Abu Sa'id, ketika para sahabat memberitahu beliau bahwa mereka telah meru'yah seseorang yang tersengat binatang berbisa dengan Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah, beliau bersabda, wa ma kana yudrihi annaha ruqyah. Bagaimana ia bisa tahu bahwa itu adalah ruqyah? Al-Hadis. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahihnya dan An-Nasai dalam kitab Sunannya dari hadis Ibnu Abbas. Ia menuturkan,
ketika kami sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu Jibril sedang bersama beliau. Tiba-tiba terdengar suara gemerincing di atasnya. Maka Jibril pun mengangkat pandangannya ke langit. Kemudian berkata, pintu ini telah terbuka dari langit. Sebelumnya tidak pernah dibuka. Lalu dari pintu itu seorang malaikat turun yang kemudian menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, berbahagialah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu. Keduanya belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, yaitu Fatihatul Kitab dan penutup surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari keduanya, kecuali engkau akan diberi. Muslim meriwayatkan juga, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi yang kemudian mensahihkannya dari hadis Abu Hurairah. Man sholla sholatan lam yaqra' fiha bi ummil qur'ani fahiya khidajin salasan ghairu tamatin. Yang artinya, barang siapa melaksanakan sholat tanpa membaca ummul Qur'an di dalamnya, maka sholat itu kurang. Beliau mengucapkannya hingga 3 kali, tidak sempurna. Al-Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad dhaif dari Anas bahwa ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza wada'ta jambaka 'alal firasyi wa qara'ta Fatihatal Kitabi wa qul huwallahu ahad faqad aminta min kulli syai'in illal maut." Apabila engkau merebahkan tubuhmu di atas tempat tidur dan engkau membaca Fatihatul Kitab dan qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Dia Allah yang Maha Esa, yakni surat Al-Ikhlas, maka engkau telah aman dari segala sesuatu kecuali kematian. Terima kasih.